Berikut adalah 8 perubahan penting yang dilakukan FA terhadap Liga Utama Inggris atau Premier League. Nonton ini biar nggak bingung nonton IPL. Football Universe. Liga Inggris akan segera dimulai pada minggu ini, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2025. Selain jersey baru, pemain baru, suasana pertandingan yang baru, dan bahkan beberapa stadion baru, ada beberapa hal yang akan membuat musim 2025-2026 terasa sangat baru bagi penggemar Liga Inggris di seluruh dunia. Para pejabat dan otoritas FA atau PSSI-nya Inggris telah membuat beberapa perubahan besar pada Liga. Beberapa di antaranya akan membuat penggemar sangat bersemangat, sementara lainnya akan membuat banyak penggemar kecewa. Kami akan membahas semua perubahan aturan yang akan diterapkan di Liga Inggris musim baru ini, dari modifikasi VAR yang aneh hingga perubahan aturan yang dapat meningkatkan jumlah kartu kuning. Berikut adalah 8 perubahan yang diperkenalkan di Liga Inggris musim 2025-2026. Hal pertama yang berubah dari IPL musim 2025-2026 ini adalah bola yang berbeda. Seperti diketahui, Nike adalah sponsor utama bola IPL. Mereka telah menjadi pemasok resmi bola pertandingan Liga Inggris selama 25 tahun. Tetapi hal ini akan berubah musim ini karena perusahaan asal Amerika tersebut akhirnya digantikan oleh Puma, perusahaan asal Jerman. Bola pertandingan resmi untuk musim 2025-2026 disebut Puma Orbita Ultimate EPL. Dan tentu saja, desain dan penampilannya berbeda dari bola buatan Nike yang biasa kita lihat. Menurut uji lab terbaru, bola ini menjamin aerodinamics yang lebih baik dan daya tahan bentuk yang lebih baik. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa memanjakan pemain dan membuat pemain bersemangat. Bola ini sudah diuji coba dalam turnamen pramusim Summer Series di Amerika Serikat, dan semua orang tampaknya cukup menerima keberadaan bola Puma ini. Menarik untuk ditunggu, apakah IPL 2025-2026 ini semakin seru dengan bola baru ini. Selain bola, IPL 2025-2026 akan menjadi kali pertama teknologi offside semi-otomatis. Seperti diketahui, teknologi ini memang sudah diperkenalkan di Liga Premier pada pekan ke-32 musim 2024-2025 setelah banyak penundaan. Tetapi di musim 2025-2026 kita akan melihatnya dari awal musim, dan kita juga mengharapkan teknologi ini telah disempurnakan dan lebih mulus untuk musim ini. Yang dimaksudkan dengan offside semi-otomatis atau SAOT adalah teknologi yang memungkinkan asisten VAR melacak posisi offside lebih cepat dan akurat. Penyediaan dan penempatan garis offside virtual yang lebih efisien berdasarkan pelacakan pemain optik, dan menghasilkan grafik virtual untuk memastikan pengalaman di dalam stadion dan siaran yang lebih baik bagi para pendukung. Pengoperasian teknologi offside semi-otomatis tidak mengubah akurasi pengambilan keputusan, tetapi meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan konsistensi proses. Liga Inggris telah bekerja sama dengan PJMOL dan perusahaan data dan teknologi olahraga Genius Sport untuk mengembangkan sistem SAOT baru ini, dan ini akan menjadi penggunaan pertamanya dalam kompetisi langsung di Liga Inggris. Aturan 8 detik baru adalah aturan yang disempurnakan dari aturan lama. Aturan ini menggantikan aturan 6 detik lama yang jujur saja memang tidak pernah diterapkan. Aturan lama mengharuskan wasit untuk menghukum penjaga gawang yang memegang bola lebih dari 6 detik dengan memberikan tendangan bebas tidak langsung kepada tim lawan. Mungkin karena hukuman ini terlalu berat, maka sulit untuk mematuhi aturan ini. Namun aturan itu telah disempurnakan. Sekarang penjaga gawang bisa memegang bola selama 8 detik. Setelah itu, jika mereka masih memegang bola, sebuah tendangan sudut akan diberikan kepada tim lawan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi pemborosan waktu di Liga Inggris. Untuk transparansi, wasit akan diharuskan untuk memberi sinyal hitung mundur
dengan jari mereka untuk 5 detik terakhir dari 8 detik tersebut. Dengan cara ini penjaga gawang, pemain, dan penggemar dapat melihat detik-detik yang terus berjalan. Dulu tidak ada yang terlalu peduli dengan aturan 6 detik ini, tetapi dengan format baru, jauh lebih mudah untuk menerapkan aturan tersebut. Aturan ini sudah diterapkan selama Piala Dunia Klub FIFA musim panas lalu, dan kita benar-benar melihat tendangan sudut diberikan kepada tim yang berbeda karena hal ini. Seperti dalam pertandingan antara Al Hilal dan Real Madrid, di mana raksasa Eropa mendapatkan tendangan sudut karena Bono, kiper Al Hilal, memegang bola lebih dari 8 detik. Semoga hal ini menjadi hit besar di Liga Inggris. Siapa menurutmu penjaga gawang Liga Inggris pertama yang akan kebobolan tendangan sudut dengan cara ini? Tulis tebakanmu di kolom komentar. Jika teman-teman belum subscribe channel kami, lakukan sekarang juga agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru kami. Untuk yang satu ini kami tidak yakin banyak penggemar yang akan menyukai aturan baru ini, tapi sepertinya ini akan tetap dijalankan. Mulai musim ini pemain yang diganti akan langsung diwawancarai di pinggir lapangan. Tentu saja ini tidak akan terjadi setiap kali pergantian pemain dilakukan, tetapi perusahaan penyiaran telah mendapatkan hak untuk melakukan wawancara semacam ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Liga Inggris. Kita hanya perlu menunggu dan melihat seberapa sering hal ini terjadi. Beberapa penggemar Liga Inggris mengatakan bahwa aturan ini adalah tanda bahwa permainan ini kini semakin komersial. Aturan baru lainnya yang bisa dibilang dipinjam dari sepak bola Amerika adalah wasit yang diharuskan untuk mengumumkan keputusannya kepada stadion melalui sistem pengeras suara. Jika wasit dipanggil ke monitor pinggir lapangan untuk meninjau keputusan, kini dia akan diharuskan untuk menjelaskan keputusan yang diambil kepada seisi stadion. Ini adalah sesuatu yang sudah dilakukan di olahraga seperti football Amerika dan rugby. Hal ini pertama kali diuji coba dalam permainan Inggris pada semifinal Piala EFL musim lalu, dan pelatih seperti Ange dan Arne Slot tidak terlalu menyukainya. Dalam beberapa tahun terakhir, penggemar dan pemain telah mengeluhkan wasit Liga Inggris dan bagaimana mereka bisa sampai pada keputusan mereka. PGMOL berharap bahwa pengenalan baru ini akan sangat membantu dalam memberikan kejelasan dan pemahaman yang lebih besar tentang keputusan-keputusan penting wasit kepada semua pihak yang berkepentingan. Kita akan lihat bagaimana hal ini berjalan dan apakah itu benar-benar menyelesaikan masalah tersebut. Hal berikut yang belum dikonfirmasi sepenuhnya tetapi bisa saja terjadi di musim 2025-2026 adalah wasit Liga Inggris atau Premier League. Seperti yang kita lihat di Piala Dunia antar klub, mungkin akan diharuskan mengenakan mikrofon dan berkomunikasi dengan publik selama pertandingan. Jadi kita bisa mendengar suara wasit sepanjang 2 kali 45 menit. Uji coba di Piala Dunia antar klub sangat sukses, sehingga IFAB memberikan persetujuan untuk digunakan di kompetisi lain di seluruh dunia. Liga Premier Inggris serius mempertimbangkan untuk memperkenalkannya, jadi kita bisa saja melihatnya di suatu titik di musim ini. Hal ini sudah diuji coba dalam Summer Series selama pertandingan final antara Manchester United dan Everton, dan kita sebenarnya sudah pernah melihatnya sekali dalam pertandingan Liga Inggris antara Crystal Palace dan Manchester United pada bulan Mei tahun 2024. Jelas bahwa Liga Inggris tertarik pada inovasi baru ini dan ingin memperkenalkannya. Tetapi hal tersebut bergantung pada persetujuan 2/3 klub di liga tersebut. Apakah klub-klub ini akan setuju? Kita lihat saja nanti. Ada juga perubahan besar pada tendangan penalti. Sekarang jika eksekutor penalti secara tidak sengaja menyentuh bola 2 kali, dan bola masuk ke gawang, bukannya gol dibatalkan dan tendangan bebas diberikan kepada lawan. Pemain sekarang akan diberikan kesempatan untuk menendang ulang. Ada banyak kontroversi setelah penalti Julian Alvarez melawan Real Madrid dibatalkan karena sentuhan ganda selama adu penalti di babak 16 besar Liga Champions musim lalu.
Dan hal itu memaksa AFF untuk meninjau kembali undang-undang dan mengubah aturan tersebut. Kami telah melihat penalti seperti ini dibatalkan di Liga Inggris sebelumnya, tetapi mulai musim 2025-2026, pengambil penalti akan diberikan kesempatan untuk menendang ulang. Akhirnya, Liga Inggris telah memperkenalkan aturan baru yang hanya memungkinkan kapten untuk mendekati wasit dalam situasi tertentu. Ini diberlakukan untuk mengurangi ketidaksetujuan dan meningkatkan saling menghormati. Jadi mungkin kita akan melihat lebih banyak kartu kuning kepada pemain lain yang mendekati wasit tanpa mengenakan ban kapten di Liga Inggris musim ini. Nah, dari hal-hal baru yang diterapkan dalam IPL, mana yang paling kamu nantikan dan mana yang sudah membuatmu emosi mendengarnya? Aturan lain apa yang menurutmu harus dipertimbangkan untuk diterapkan di Liga Inggris? Dan aturan mana yang menurutmu harus segera dihapus? Tulis di kolom komentar ya. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Aktifkan notifikasi lonceng agar kamu tidak ketinggalan konten-konten baru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!